Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan. Saya pergi ke Kanada dengan satu situasi yang cukup berat Bapak Ibu sekalian, yang tidak mudah ya bagi saya untuk pergi ke sana. Tetapi ada satu situasi ketika undangan datang pada tanggal 1 Juli yang waktu itu 1 Juli Bapak Ibu sekalian. Mereka mengundang saya dan Pak Tony Mulya, itu ada lagi seorang hamba Tuhan namanya Gideon Chiu, dan dia menjadi father buat banyak pemimpin-pemimpin gereja di dunia. Juga teman kami dari China namanya Roy Chang, dan ia sebagai brother buat kita, mengencourage kita supaya datang ke Kanada. Perjalanan ke Kanada itu nggak mudah ya, dengan perjalanan yang jauh. Dan di Kanada waktu itu sedang mengalami demonstrasi besar ya. Demonstrasi besarnya ini di mana seluruh kru penerbangan Air Canada sedang demo. Bayangkan demo ya. Jadi banyak pesawat yang cancel dan juga tiket pesawat mahal dan tidak menentu. Saya memutuskan sendiri pergi ke sana ketika saya mendengar apa alasannya untuk saya bisa pergi ke sana. Lalu mereka memberikan satu statement yang begitu tajam dan ini menohok, bahwa kamu harus datang sebagai representatif bangsa kamu Indonesia, karena ini gerakan global ya. Kata saya, apa signifikannya Indonesia? Mereka katakan Indonesia belum pulih karena Indonesia masih diikat oleh roh yatim piatu, memperkaya diri, selfish, memikirkan diri sendiri, dan negara Indonesia belum menjadi yang sulung bagi negara-negara lain, khususnya dalam hal gerakan rohani. Lalu mereka dengan memberikan saya undangan yang begitu panjang, poin-poinnya juga banyak. Bagaimana peristiwa tahun 98 di Indonesia, bukan hanya di Jakarta, itu membuat bangsa Indonesia itu mengalami luka yang dalam, dan orang-orang yang terdampak secara langsung maupun tidak terdampak secara langsung itu menderita kesengsaraan yang luar biasa, bahkan dengan korban-korban yang begitu banyak, membuat darah itu berteriak di hadapan Tuhan. Dan mereka katakan ini bisa menjadi satu siklus bahwa peristiwa chaos tahun 98 itu bisa terjadi kembali. Wah, saya waktu itu belum melihat ada tanda-tanda Jakarta akan mengalami chaos, karena saya secara pribadi mengerti bagaimana tanggal 13 Mei tahun 1998 itu panggilan saya yang membuat kehidupan saya berubah. Yaitu saya tinggalkan semuanya dan saya mulai dengan keluarga dan dengan beberapa teman-teman, kita mulai menggerakkan doa secara luar biasa atas seluruh bangsa Indonesia dari kota ke kota. Waktu itu situasi Indonesia super tidak mudah dan banyak yang melarikan diri dari Indonesia. Sampai saat ini banyak juga yang tinggal di luar negeri, baik di Australia, di Amerika, di Kanada, dan berbagai kota lain di dunia. Dan sampai hari ini pun banyak sekali di antara saudara-saudara kita ini mengalami trauma dan juga mengalami mental illness, karena peristiwa itu adalah peristiwa yang sangat dalam ya, dan membuat mereka tidak mudah untuk melupakannya. Jadi saya pergi ke sana. Dan ketika pergi ke sana, benar-benar Bapak Ibu, ini situasi peperangan rohani. Saya sudah bilang dari beberapa bulan yang lalu bahwa kita harus bersiap, bahwa kita sedang masuk dalam era peperangan rohani terhebat, dan setiap orang jangan sampai ada yang tidur. Dan Tuhan katakan this is the war time, dan Tuhan memanggil orang-orang untuk siap untuk berperang apapun kondisinya.
Jangan sampai terintimidasi dengan begitu banyak persoalan-persoalan masalah pribadi, karena seorang prajurit itu harus siap tempur di medan tempur, gak memikirkan kepentingannya sendiri, persoalan-persoalan kecil, karena itu akan sangat membahayakan bagi banyak orang, bagi banyak dirinya, bagi pasukannya. Nah, jadi ketika kami pergi ke sana, saya baru pulang, dan itu peristiwa di Indonesia itu sudah diterima oleh mereka dan ke seluruh dunia. Semua peristiwa, karena ini dunia sosmed juga bermain luar biasa, sehingga mereka lebih detail dan mereka mengetahui keadaan di Indonesia. Sampai ada seorang yang wafat, yaitu Afan Kurniawan, seorang ojol dan lain sebagainya. Itu wah, itu gempar sekali. Tetapi itu yang luar biasanya membuat teman-teman kami semua itu berdoa untuk Jakarta, untuk Indonesia. Wow, luar biasa. Bahkan dari berbagai kelompok, dari suku Tionghoa dan juga dari berbagai negara, mereka konsisten berdoa untuk Indonesia supaya peristiwa tahun 98 tidak terjadi lagi, tidak menjadi siklus kembali. Bapak Ibu sekalian, dan ketika saya mau pulang ke Indonesia, ke Jakarta, itu situasi masih mencekam. Itu pada hari Sabtu dan Minggu waktu sana ya, beda 12 jam. Tetapi waktu itu kami berdoa dan stop strategi setan. Saat ini kami berdiri dengan satu keluarga besar kerajaan Allah, dan kami menyetop semua pekerjaan setan, dan di dalam nama Yesus, di mana Indonesia akan berubah. Indonesia akan memenuhi panggilan Tuhan, destiny Tuhan bagi bangsa dan bangsa-bangsa. Dan kita berdoa peperangan, dan mereka menumpangi tangan atas saya juga, supaya kita nih bangkit sebagai prajurit, dan kita bangkit gereja Tuhan untuk unity, ada kerendahan hati, tidak memperkaya diri, tidak selfish, tidak hanya berbicara hanya kelompok sendiri, tetapi berdiri menjadi father of the nation, menjadi bapak bagi masyarakat, bapak bagi bangsa, dan pejabat-pejabat turun ke lapangan, dan para hamba-hamba Tuhan turun juga ke masyarakat. Wow, dan itu sedang terjadi Bapak Ibu sekalian. Father itu nggak ngumpet. Father itu turun dalam situasi apapun. Father itu nggak takut mati, karena dia akan berhadapan dengan banyak anak-anaknya yang marah sekalipun, tetapi hati Bapa itu siap berkorban, rela untuk menempatkan dirinya jadi korban, dan sehingga ketenangan itu terjadi. Dan ketika saya pulang, situasi bisa berubah tenang, dan kita kan mobilisasi doa ya di Sentul City. Asalnya 20 orang, 50 orang, jadi 120 orang, dan kita berdoa. Dan itu sudah lain sekali doanya. Itu doa kemenangan dalam situasi damai, dan kita mengerti kehendak Tuhan apa ke depannya. Saya bersyukur Bapak Ibu sekalian. Seminggu sebelumnya saya merasa sedih, karena saya dan teman-teman itu terlibat di dalamnya bagaimana berdiri untuk bangsa Indonesia. Ketika 25 tahun yang lalu, 27 tahun yang lalu, 1650 gereja-gereja dibakar, dan situasi Indonesia mengenaskan. $1 waktu itu bisa naik dari 2.400 rupiah menjadi 18.700. Situasi tidak ada yang bisa mengendalikan, hanya Tuhan. Dan Indonesia pernah juga disebut menjadi the failed state nation, negara gagal yang tidak akan bisa kembali lagi menjadi negara yang maju, negara yang bermartabat. Jadi bagaimana perasaan saya gundah gulana, kok bisa begini lagi ya? Investasi waktuku, hidupku, tenagaku, uangku, itu kok rasanya runtuh kembali. Tapi dengan
suatu kekuatan di mana kita mau rela merendahkan diri di depan Tuhan, berdoa mencari wajah Tuhan, berbalik dari jalan yang jahat. Maka Tuhan mendengar dari sorga, mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Ini satu bukti Bapak Ibu juga, kekuatan Tuhan turun atas bangsa Indonesia. Indonesia sekarang, kau lihat, reda saat ini. Yang seharusnya menurut skenario-nya hari Senin sampai Jumat ini peaknya, puncak. Jadi kenapa malah kita lihat reda? Bahkan Bapak Presiden Prabowo melakukan kunjungan ke luar negeri. Nah, kita baca Bapak Ibu firman Tuhan di dalam Roma 8 ayat 28, 29, 30. Saya bacakan ya bagi Bapak Ibu saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Untuk mendatangkan kebaikan, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, dalam keadaan baik, tidak baik, huru hara, dalam keadaan damai, dalam keadaan apapun, Tuhan turut bekerja. Tapi untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Bagi kita semua yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Apakah kita tahu rencana Allah apa atas hidup kita? Tuhan tidak pernah korbankan kita menjadi korban lagi. Karena korban sudah selesai di atas kayu salib. Dan Bapak Ibu sekalian, Tuhan tidak pernah mencelakakan kita karena Dia sudah membuat hidupnya celaka, berkorban, bagi kita semua supaya kita diselamatkan. Tuhan sendiri yang sudah menebus setiap salah dan dosa kita. Jadi Tuhan tidak punya rancangan yang jahat sama sekali untuk kita, tetapi Dia punya rancangan yang baik atas setiap kita. Ayat 29. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Seorang yang sulung yang baik adalah membela adik-adiknya, membela junior-juniornya, dan kita adalah orang yang sudah dipilih dari semula itu untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, yaitu anak Allah. Ayat 30, dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu sudah juga dipanggilnya, dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya, dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Kita lihat hari kemarin dengan hari ini bisa berbeda. Minggu lalu dengan minggu ini sudah berbeda. Tahun kemarin dengan tahun ini sangat berbeda. Dan Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Minggu lalu saya melihat setiap orang stres mukanya. Mungkin saya juga. Sepertinya, waduh, ini kayak merasa rasa sakit bersalin ya. Gak jelas situasinya. Ada orang yang benar-benar melihat segala situasi sepertinya doomsday, kiamat. Capital flight, nyelamatin harta. Nah, tetapi sekarang bisa berbeda. Apakah kita mindset kita berubah, lalu kita membuat plan baru lagi? Dan itu siklus, suatu siklus kehidupan kita. Baik, nggak baik, tenang, aman, nanti gelisah lagi, masalah lagi datang. Tetapi dalam konteks ini, Tuhan menekankan kepada setiap kita bahwa Dia itu turut bekerja dalam segala perkara. Dengan segala cara. Kata turut bekerja ini, di dalam ayat ini dengan yang berasal dari satu kata, sinergia, yaitu artinya
Dia itu siap selalu menolong kita, turut bekerja bersama dengan kita, dengan segala kekuatan, dengan segala power, resources yang ada pada dia, dan mengerahkan segala kekuatannya. Kalau kita lihat di TV hari ini, Presiden Tiongkok mengatakan Cina tidak akan terkalahkan karena punya kekuatan militer yang luar biasa. Saya melihat berita ini, saya hanya tersenyum, dan karena memang one day pun mereka akan termasuk dalam peperangan Armageddon, di mana mereka punya kekuatan militernya 200 juta prajurit. Tetapi nubuatan ini soon akan digenapi bahwa mereka itulah orang yang akan melawan Allah. Dan mereka akan berhadapan dengan Tuhan, dan mereka akan dimusnahkan 200 juta prajurit. Saya melihat nubuatan ini pasti digenapi, tetapi ada rasa belas kasihan. Saya bicara dengan orang-orang keturunan Tionghoa yang memang melarikan diri dari China dan tinggal di Vancouver, di Toronto, di Kanada, dan juga di Amerika. Saya katakan, kalian diselamatkan Tuhan sampai hari ini ada di sini bukan untuk melarikan diri supaya kalian nyaman, tetapi kalian itu disisakan oleh Tuhan, dipisahkan oleh Tuhan menjadi remnant untuk satu hal, kalian bisa kenal Tuhan Yesus, termasuk orang-orang keturunan Tionghoa yang dari Indonesia yang ada di sana. Dan saya katakan, Tuhan tidak menempatkan eksklusif orang-orangnya di satu wilayah hanya untuk diselamatkan sedemikian orang, tetapi untuk satu hal, melakukan tujuan ilahi dalam rencana Tuhan. Jadi, saya mengatakan begini kepada orang-orang China daratan yang ada di sana. Kalian bebas dari aniaya, sementara banyak teman-temanmu, gerejamu yang underground dalam keadaan aniaya di sana. Tetapi ketika Tuhan pisahkan kalian menjadi satu kelompok keluarga yang diselamatkan, itu dengan maksud tujuan untuk mengerjakan pekerjaan Tuhan, dan kalian bisa percaya kepada Tuhan, itu adalah dengan global view, helikopter view, untuk melihat bangsa-bangsa lain untuk diselamatkan. 50 tahun yang lalu kita tidak berharap orang-orang China akan menginjil. Tetapi sekarang, the largest tribe in the world, suku keturunan yang disebut Tionghoa, itu diselamatkan terbanyak di dunia. Untuk apa? Supaya bangsa-bangsa lain diselamatkan. Nah, di sini untuk mendatangkan kebaikan. Kebaikan itu dari satu kata namanya agathos, yaitu maksudnya ditolong supaya dengan satu tujuan, ada maksud ilahi, supaya you are going to be respected, engkau akan dihormati, dan engkau akan memiliki satu sifat yang ilahi. Jadi kalau fokus kita kepada masalah, fokus kita teraniaya, fokus kita ketakutan karena chaos terjadi dan sebagainya, maka kita bukan orang-orang yang siap untuk menang, tetapi orang-orang yang takut, dan mungkin di tengah jalan kita adalah orang yang melarikan diri, orang yang benar-benar tidak tahan untuk bertanding, dan orang-orang yang mundur. Kita lihat bahwa kemenangan ada di pihak kita. Allah sudah memberikan otoritas kepada kita bahwa kita lebih dari pemenang. Mendatangkan kebaikan ini bukan sekedar soal mujizat, karena mujizat setiap hari bisa terjadi. Mujizat bisa Tuhan lakukan hanya dengan membalikkan keadaan, tetapi Tuhan mau mengembalikan posisi kita sebagai manusia roh segambar dengan penciptanya,
Jadi kita nih respected, kita dihargai, kita berotoritas, dan kita ini menjadi image of God, bahwa kuasa yang maha dahsyat, roh Tuhan yang ada di dalam kita ini lebih besar dari segala roh yang ada di dalam dunia ini. Jadi kita harus kembali kepada kemuliaan, karena kita ini adalah manusia yang sudah berbuat dosa dan telah hilang kemuliaan, the glory of God. Kita udah hilang kemuliaan. Betapa banyaknya ketika peristiwa terjadi, chaos terjadi, orang di sosmed saling menyalahkan, saling mengutuk. Kita juga bahkan mengutuk para demonstran, padahal para demonstran sudah disusupi. Tidak semuanya demonstran itu adalah orang-orang yang makar atau orang-orang yang benar-benar mau membuat kehancuran, tetapi mereka memberikan aspirasi, ingin supaya Indonesia, bangsa kita, menjadi lebih baik. Banyak kata-kata serapah, sumpah, dan lain kutuk, dan lain sebagainya. Makanya di dalam doa 2 hari ini kita mohon ampun daripada Tuhan, karena seringkali perkataan kita sebagai orang beriman, kita pintar berkomentar, kita pintar mengutuk, kita pintar menyalahkan, tanpa kita tahu bahwa pertobatan harus dimulai dari diri kita pribadi. Jadi kita tidak ada roh kesulungan sama sekali. Berbeda ketika dalam menghadapi kesukaran, masalah, maka kita menjadi orang yang mundur, orang yang menyalahkan, orang yang melihat bahwa kecelakaan sedang terjadi, tidak ada harapan bahwa apa yang sudah dipupuk, kekayaan yang ada, tabungan yang ada, harta yang melimpah kita kok jadi hancur kembali. Nah, Tuhan mau mengembalikan bahwa kita ini adalah menjadi umat yang disebut imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, yang memberitakan kepada dunia bahwa Tuhan kita dahsyat, Tuhan kita ajaib, tahun rahmat telah datang, pertolongan itu pasti datang dari Tuhan. Jadi dari 3 tahapan kita lihat di dalam ayat-ayat ini, bahwa kita ini adalah orang-orang yang dipanggil. Dipanggil untuk apa? Menjadi orang yang mengasihi Dia, nggak sekedar jadi orang percaya, orang Kristen, tetapi orang yang terpanggil sesuai dengan rencana kerja Allah sendiri. Cuman masalahnya, apakah orang Kristen tahu rencana kerja Allah? Rencana kerja Allah bukan sekedar kita jadi anak baik-baik, menjadi anak yang penuh mujizat, penuh berkat dan sebagainya, tapi yang memenuhi panggilan Tuhan menjadi kesaksian di tengah-tengah bangsa. Jadi kita dipanggil, kita dipilih, tetapi juga kita ini adalah orang yang benar-benar melihat kebenaran itu ada dalam hidup kita. Bahwa kita ini dibenarkan oleh anugerahnya, dibenarkan oleh darahnya. Nggak ada sifat yang kita memegahkan diri, kesombongan yang ada pada kita. Kita bisa karena kita mampu. Kita jadi hamba Tuhan besar, jemaat banyak, itu karena aku pengalaman. Aku punya, aku bisa. Berapa banyak dalam beberapa tahun ini di berbagai dunia, hamba-hamba Tuhan besar mendadak dipanggil Tuhan. Kocar kacir. Kejayaan yang sudah dipupuk sekian tahun, sekian puluh tahun dengan penderitaan, air mata, akhirnya juga itu seperti rumput. Seperti kapas yang terbang kemana. Kita harus melihat bahwa kebenaran itu sejati, bahwa kita ini dibenarkan oleh darah Kristus. Kita melihat kebenaran kita adalah Tuhan sendiri. Kalau tidak ada Tuhan di bangsa kita, hancur bangsa kita. Siapa yang tahu kebenaran itu kalau bukan kita?
Di rumah-rumah kalian berdoa untuk bangsa, bukan hanya untuk pemulihan keluargamu, anakmu sukses, cucumu sukses, supaya deposito kita banyak. Lihat apa yang terjadi di atas bangsa kita. Tuhan alihkan siklus 98 itu bukan kepada suku, ras tertentu, agama tertentu, tetapi pejabat-pejabat yang korup, yang memperkaya diri, yang mempertunjukkan kekayaan kepada banyak orang di tengah penderitaan rakyat yang kurang mampu. Kebenaran itu apa? Kebenaran yang ada di dalam kita harus melakukan apa yang gak mau kita lakukan. Digerakkan kita adalah memberi makan. Meskipun ke musuh kita sekalipun, kita beri makan. Ada orang-orang Gaza yang memang itu sesuai keputusan presiden yang kita tidak bisa lawan, sudah dibawa ke Indonesia, bahkan sebagian ada di daerah Jawa Barat gitu. Orang mulai, wah ini minyak ini akan jadi virus, ini akan jadi penyakit, ini akan hancur bangsa kita, so on. Tetapi kenapa Tuhan izinkan musuh, Tuhan izinkan orang-orang penderitaan itu datang kepada kita? Karena itu sebutnya tuayan. Kita perlu beri makan, makanan jasmani, dan terlebih makanan rohani. Kalau kita ada di pihak sebagai mereka, bagaimana? Saya menghibur seorang hamba Tuhan yang dipenjara karena menentang LGBT di Kanada. Saya katakan, tenang bro, well, I'm fine, okay. Saya doakan, banyak yang berdoa dan tetap hidup kita sama aja. Kata saya, berikan kepada saya, mana nomor istrimu supaya aku bisa komunikasi. Oh, ada di sini. Oh, berarti kamu bukan di penjara, kamu tahanan rumah. Dan saya saksikan, kamu secara fisik bisa ditahan, tetapi rohmu tidak pernah bisa dipenjara. Saya saksikan hamba-hamba Tuhan di Indonesia, termasuk almarhum Yusuf Roni. Karena membela Injil, dia harus dipenjara. Dia nggak sekedar hanya di tahanan rumah, dia suruh disiksa, bahkan dihina, bahkan dihujat, bahkan disuruh makan kotoran hamba-hamba Tuhan yang ada di untuk supaya mereka menghujat nama Tuhan, yaitu Yesus Kristus yang mereka percaya sebagai juru selamat. Tapi hidup mereka yang sudah dibenarkan itu mahal sekali, dan mereka banyak membenarkan banyak orang. Lalu dia mulai kata, wow, oke. Saya mungkin bisa sangat pinter ngomong karena kamu yang dipenjara, bukan saya yang dipenjara. Saya bukan mau menghibur, karena saya pergi ke daerah-daerah yang dimana orang-orang itu, saya mengalami sendiri orang-orang itu benar-benar terpenjara. Orang-orang itu sangat krusial, mungkin kesempatan hidupnya sudah sangat sedikit sekali. Dan saya seringkali pergi ke daerah-daerah bahaya. Karena saya yang sudah dibenarkan, saya tahu kalaupun saya mati, saya sudah dibenarkan oleh darah Kristus. Saya masuk surga dan sedang melakukan pekerjaan Tuhan. How about you? Apakah engkau merasa teraniaya, dibuang? No. Kenapa engkau sudah, kata saya enggak, kenapa engkau tidak pakai sosial media? I'm strong because of him. Aku dibenarkan oleh darah Yesus. Dan I'm gonna speak to every one of you. Whatever the condition is, apapun situasi keadaannya, Tuhan akan membenarkan kita. Tuhan akan memberikan kekuatan. Di saat kita lemah, kita akan kuat. Di saat sakit, kita katakan kita sembuh, kita kuat. Lalu yang ketiga adalah untuk tujuan apa? Di dalam ayat yang terakhir itu dikatakan supaya, dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya, dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya, dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Jadi nggak sekedar dibenarkan, tapi dimuliakan. Dimuliakan itu maksudnya apa?
supaya etalase Allah itu ada pada hidup kita, dan kita boleh menerangi kegelapan itu. Dari masa kesukaran itu kan datang lebih besar dari sekedar demo, dari chaos yang ada, dari pembakaran-pembakaran, dari penjarahan dan lain sebagainya. Masa sukar akan datang segera. Tapi kita tetap tenang, karena justru di tengah kegelapan, terang itu kan bersinar. Kemuliaan, the Shekinah glory itu akan bersinar dari hidup kita. Ketika saya mau pulang ke Jakarta, saya diantar oleh pendeta Edi Gunawan, dia koordinator dari EPT, Azusa Street Prayer Tower. Nah, pesawat jam 1 subuh, dan jam setengah 10 malam saya diantar ke airport, dijemput dari hotel, dan dia kata, Pak Daniel, Bapak belum makan malam, kita makan malam dulu, makan ramen di Vancouver. Oke, kata saya. Dan ketika kita makan ramen, kita parkir, dan di parkir itu harus bayar $28. Mahal sekali. Kenapa? 18 jam ternyata ya harus dibayar $28. Dan ketika kita makan ramen, baru kita sadar bahwa, wow, ini pintu gerbang parkir, harga segitu untuk menginap, dan itu pasti pintu itu sudah ditutup. Langsung makan ramen yang enak jadi nggak enak, ketutup tenggorokan kita. Dan tertutuplah mulut kita. Dan ternyata benar Bapak Ibu sekalian, mobil dan kopor saya ada di gedung yang sudah ditutup. Ya. Kita ini merasa hebat, sudah Indonesia. Di sana orang-orang Chinese kita gerakan doa untuk Indonesia. Tapi di situ, di tengah malam itu kita tersungkur, hampir tersungkur, nggak tersungkur begitu, hampir tersungkur. Kita menyandar di tembok, waduh kita membutuhkan Tuhan. Mobil terjebak di dalam. Dan telepon ke manajemen nggak bisa, sudah close, ini udah aturan, tidak bisa dibuka lagi, jam 7 pagi baru bisa dibuka. Kita berdoa sama Tuhan, Tuhan, apa bedanya masalah di Indo, hal demo, hal bangsa dengan koporku? Buat kita nih masalahnya sama gedenya. Kita butuh pertolongan Tuhan. Lalu kita melihat ada 2 orang, laki dan perempuan, sedang jalan-jalan gelisah. Mereka, kita tanya, kamu lagi ngapain? Mobil kami ada di dalam. Wah, sama dong dengan kita. Gimana nih caranya? Aku lagi makan ramen di sini, ngomong ke restoran ramen, gimana cara bukanya? Oh, mudah. Kalau udah ditutup susah, kami nggak tahu caranya gimana. Restoranmu bagaimana? Restorannya namanya kalau nggak salah Kaktus. Dia pergi ke restoran lagi, balik lagi, yang dia makan bahwa aku tadi makan di sini dan mobilku ada di dalam. Bagaimana caranya untuk bisa buka? Karena dia orang Amerika, tinggal di Seattle, dan dia harus pulang sekarang juga. Ownernya ngomong, tunggu, aku akan telepon owner restoran. Nanti owner restoran akan datang dan akan menolong kalian untuk membuka akses itu. Bapak Ibu sekalian, kalau yang pertama kita nggak menemukan orang itu, dua orang laki perempuan itu, udah nggak ada jalan. Ramen itu kalau saya habiskan, dia habiskan, mungkin kita nggak ketemu orang itu. Wow, anyway, itu akhirnya singkat cerita, owner restoran Kaktus itu datang membuka pintu itu, dan kita ini di mobil bersyukur kepada Tuhan, bahkan saya di pesawat bersyukur kepada Tuhan. Tuhan bisa membuat joke ya buat kita. Urusan besar jadi kecil, urusan kecil jadi besar, dan kita semua hanya butuh Tuhan yang sanggup membalikan keadaan. Dan kita juga, Tuhan ampuni, seringkali kita ini ingin melakukan pekerjaan besar, tetapi yang kecil kita lengah. Hal-hal yang kecil kita nggak peduli.
Tapi something yang Tuhan tanam di dalam hidup kita, di dalam hati kita. Tuhan tidak melepaskan perhatian, pertolongan kepada setiap kita. Every single kesukaran, setiap kesukaran besar ataupun kecil, kalau kita mengangkat tangan, Tuhan akan turun tangan. Dan kita tahu bahwa Indonesia disebut oleh bangsa-bangsa di dunia. Ketika saya pergi di Vancouver, ada namanya Longing Gathering Conference. Mereka mengatakan Indonesia harus jadi gajah, negara raksasa yang harus mengirim misionaris-misionaris ke seluruh dunia dan menjadi negara yang menjadi berkat buat bangsa-bangsa di dunia. Ya, kiranya Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Mari kita tutup di dalam doa. Bapa Sorgawi yang penuh kasih yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus, kami mensyukuri bahwa Tuhan tidak pernah melepaskan kami dalam suka-sukaran apapun juga. Tetapi ya Tuhan, tujuan Tuhan adalah supaya kami dipenuhi kemuliaan Tuhan. Dan Engkau membebaskan bangsa Israel dari tanah Mesir untuk satu tujuan. Mereka bisa menyembah Tuhan kembali. Bahkan di padang gurun mereka harus menjadi imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, yang memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar yang datang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk bangsa Indonesia yang Kau lepaskan kami dari berbagai kesulitan, mara, bencana dan lain sebagainya ya Tuhan, yang membuat Indonesia terpuruk kembali. Tetapi kami lihat tangan Tuhan tidak pernah, ya Tuhan, tidak menolong kami. Engkau senantiasa mendengar setiap seruan doa umat-Mu. Dan untuk memulihkan Indonesia, pasti secepat Tuhan membalikan tangan-Mu Tuhan, Engkau bisa membalikan keadaan atas bangsa kami Indonesia. Pakai kami seluruh umat Tuhan untuk menjadi berkat di tengah komunitas, di tengah bangsa, dan pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Diberkati pemerintahan bangsa kami, diberkati juga umat-Mu. Biarlah kasih setia-Mu melimpah dalam kehidupan kami semua. Indonesia sejahtera, damailah Indonesia, dan Indonesia menjadi berkat buat bangsa-bangsa lain di dunia. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.